Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitri Prakasiwi Fauzana Putri, NPM 12121000248. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya perusahaan Grab. Aplikasi Grab diciptakan karena beberapa kendala yang sering didapat oleh penciptanya, yaitu Anthony Tan. Aplikasi ini diciptakan pada tahun 2011 yang kemudian dirilis di Malaysia pada tahun 2012 dengan nama awalnya yaitu MyTaxi. Dan aplikasi ini kemudian tersebar ke beberapa kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina dengan sebutan Grab Taxi. Modal awal kurang lebih sekitar 360 juta yang kemudian dari modal tersebut mereka mendapat keuntungan berkali-kali lipat. Pada awalnya, Grab hanya menyediakan jasa kendaraan beroda 4 saja. Kemudian berkembang dengan didukung pemesanan kendaraan roda 2 atau ojek. Dan sekarang terus berkembang dengan menyediakan jasa-jasa lain seperti Grab Express, Grab Food, Grab Fresh, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi perusahaan Grab. Grab memiliki website yang dapat memberikan informasi kepada para pengguna sosial media mengenai perusahaannya. Alamat websitenya yaitu di https://www.grab.com. Kita dapat mengetahui banyak informasi tentang perusahaan melalui websitenya, tentang bagaimana cara menggunakan Grab, sejarah Grab, hingga layanan yang disediakan oleh perusahaan Grab. Sistem aplikasi ini lebih baik dalam pengelolaan pemilihan driver karena sistem aplikasi ini memiliki driver dengan jarak yang paling dekat dengan kita yang memesan, dan kita pun dapat melihat driver tersebut di dalam sebuah GPS. Selain itu, kita pun dapat memberikan rating untuk para driver. Awal mula para driver diberikan rating 5 oleh perusahaan. Dan ketika dia mendapatkan pelanggan, para pelanggan dapat memberikan rating yang maksimal. Dan jika rating driver tersebut sudah di bawah 3, maka perusahaan akan memanggil driver tersebut dan mewawancarainya mengapa ratingnya dapat serendah itu. Dan driver tersebut pun harus mengulang safety riding kembali untuk dapat bekerja kembali. Selanjutnya ada konsep. Konsep pembuatan dalam aplikasi Grab ini memakai pendekatan metode konsep SDLC atau System Development Life Cycle. Pada metode ini dilakukan beberapa tahap, seperti yang pertama ada planning, melakukan pengumpulan data dan mengidentifikasi masalah akan seksama. Yang kedua ada analisis. Analisis yaitu menganalisa masalah yang terjadi di lapangan sebelumnya, pemakaian jasa aplikasi, pemesanan transportasi berbasis online yang sudah ada, dan membandingkannya dengan aplikasi yang dibuat, serta dapat berkontribusi dengan apa yang terjadi nantinya setelah pembuatan aplikasi. Yang ketiga ada desain. Pada tahap ini melakukan perancangan struktur navigasi, perancangan input, output, dan perancangan tampilan aplikasi Grab itu sendiri. Selanjutnya ada implementation, membuat serta memberikan sentuhan terakhirnya dengan pengisian kode program yang sebelumnya tertera pada rancangan input output aplikasi. Tahap selanjutnya yaitu ada testing. Pada tahap ini merupakan tahap uji coba program yang dihasilkan dari tahap implementasi untuk mengetahui apakah fungsionalitasnya terpenuhi dan sesuai dengan rancangan dasar penelitian. Pelaksanaan sistem informasi manajemen Grab. Berikut adalah gambar dari sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan Grab. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan, sistem informasi pertama yang dilakukan Grab adalah membuat penawaran saham perdana yang dijual kepada masyarakat umum untuk tujuan mendapatkan lebih banyak dana yang berguna untuk memajukan bisnisnya. Kedua, yaitu Grab melakukan ekspansi bisnis dengan bantuan kegiatan inovasi dan juga kreatif, sehingga bisnisnya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ketiga, Grab memonitoring tingkat kepuasan konsumen untuk memperbaiki pelayanan bagi konsumennya. Yang keempat yaitu TPS dan ECS, di mana kedua aspek tersebut berguna untuk mengumpulkan informasi dari driver untuk memperbaiki aplikasi yang diciptakan
supaya aplikasi Grab lebih maksimal. Berikut penggunaan sistem informasi jasa Grab. Yang pertama, kemudahan dalam download dan mendaftar untuk menjadi pengguna aplikasi Grab, serta tampilan yang berisi banyak menu namun mudah dipahami oleh pengguna baru. Kedua, pengguna dapat berinteraksi dengan mitra Grab yang bertugas melayani pelanggan. Yang ketiga, untuk mempertemukan mitra dan juga pelanggan dalam aplikasi dilengkapi dengan fitur chat yang dibuat untuk komunikasi antara mitra dan pengguna Grab. Yang keempat, kemudian lokasi dari kedua pihak ditampilkan untuk memberitahu lokasi di mana pelanggan dijemput dan memberitahu pelanggan keberadaan driver terkini. Yang kelima, setelah transaksi jasa yaitu pelanggan diantar ke lokasi yang ingin dituju atau jasa lain GrabFood telah diselesaikan, maka pembayaran jasa dilakukan oleh pelanggan. Yang keenam, pembayaran dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan uang digital yang terdapat pada e-wallet yang digunakan pelanggan. Berikutnya, fitur-fitur pada aplikasi GrabBik. Pada fitur GrabBik di sini, pengguna akan menikmati pelayanan berupa ojek, Grab Taksi. Pada Grab Taksi akan menggunakan pelayanan transportasi berupa taksi. GrabCar, pada fitur GrabCar, pengguna akan menikmati layanan berupa kenyamanan transportasi baru yang berupa mobil pribadi yang telah terorganisir. Grab Express, Grab juga memberikan pelayanan pengiriman barang dengan pengiriman yang terjamin aman dan sampai pada tujuan yang diinginkan. GrabFood, pada fitur aplikasi terdapat juga layanan pemesanan dan pengantaran makanan yang akan memudahkan pengguna dalam membeli makanan dari luar. Sewa GrabCar, layanan sewa GrabCar bisa memberikanmu kendaraan yang nyaman, sudah disertai pengemudi terlatih dan terpilih, mendekatkanmu pada berbagai destinasi yang masih berada dalam satu kota. Saat ini sewa GrabCar hanya tersedia untuk pengguna iOS di era Jobe Betabe. GrabFresh, fitur terakhir ini memudahkan belanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan aplikasi Grab. Berikut saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Grab. Yang pertama itu kelebihan, Grab memiliki layanan jasa selain GrabCar yaitu GrabBik, Grab Taksi, dan Grab Express di mana untuk memudah mengirim paket dan dokumen dengan layanan kurir. Yang kedua, jumlah pengemudi terbesar se-Asia Tenggara termasuk Indonesia. Yang ketiga, pengemudi yang terlatih dan memiliki kerjasama dengan pihak keamanan dan pemerintah. Yang keempat, adanya jaminan atau asuransi kecelakaan agar menjamin keselamatan pelanggan. Yang kelima, memudahkan pembayaran baik secara tunai, kartu kredit, dan mobil wallet. Yang keenam, aplikasi yang relatif mudah digunakan. Yang ketujuh, menampilkan informasi lengkap, foto, nama, plat nomor, hingga nomor telepon pengemudi. Yang kedelapan, harga tercantum saat kita order. Berikut kekurangan dari Grab. Yang pertama itu kurangnya respon atau tanggapan dari pihak Grab apabila adanya keluhan atau masukan dari pelanggan. Yang kedua, kadang tarif tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan di awal padahal sudah tercantum saat kita order di awal. Yang ketiga itu, diskon sering dijadikan sebagai permainan harga oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, mesin pencarian lokasi yang kurang efektif. Berikut kelebihan dan kekurangan Grab. Berikut ini adalah ilustrasi aplikasi gambar dari Grab atau yang digunakan oleh customer. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.